warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Berharap kabarnya anak-anakku sekalian baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dari sekolah. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar lagi untuk topik yang baru, yaitu tentang kerukunan. Nah, kerukunan ini salah satu topik pelajaran dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk PKN kali ini topiknya kerukunan itu kita memiliki tujuan pembelajaran sekalian. Nah, tujuan pembelajarannya adalah anak-anakku akan mengetahui pengertian dari kerukunan itu sendiri. Nah, selain itu anak-anakku juga akan mengetahui apa manfaat dari kerukunan. Dan yang terakhir, anak-anakku juga akan tahu contoh dari kerukunan itu sendiri. Nah, terus anak-anakku apa sih manfaat untuk kita? Nah, apa manfaat untuk kita? Nah, kalau anak-anakku mempelajari materi kerukunan ini, nah, anak-anakku akan memiliki pribadi atau sikap yang mantap. Nah, pribadi dan sikap yang mantap tersebut diperoleh karena anak-anakku sekalian tahu pengertian, tahu manfaat dan contoh yang harus dilakukan dalam menciptakan hidup yang rukun. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam inti materi untuk pembahasan topik PKN berhubungan tentang kerukunan. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang kalian pasti lihat ini Ustadz menampilkan peta Indonesia. Nah, jadi kita semua tinggal di Indonesia. Nah, kalian pasti bisa lihat bahwa peta Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Nah, kalau kita lihat gambarnya sangat banyak pulau ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke berjejer banyak pulau-pulau seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku ketahui bahwa di setiap pulau tersebut sebagian besar itu dihuni oleh masyarakat ya, dihuni oleh manusia. Dan anak-anakku pasti ketahui bahwa karena banyaknya pulau di Indonesia, makanya banyak keberagaman yang terjadi ya. Karena banyaknya pulau di Indonesia sehingga memungkinkan banyak keberagaman di Indonesia. Nah, salah satunya itu keberagaman budaya. Nah, seperti yang Ustadz tampilkan sekarang ini, nah, ada keberagaman budaya itu mulai dari mungkin baju adat kita ya yang berbeda-beda, baju adat yang berbeda-beda, terus ada makanan tradisional pun juga berbeda-beda, senjata tradisional yang berbeda-beda, suku kita juga yang berbeda-beda, ada yang dari suku mungkin suku Bugis kan, ada mungkin suku yang lain. Nah, ada juga keberagaman agama. Nah, karena kita ketahui di Indonesia itu ada sekitar 6 agama yang diakui. Nah, jadi itu adalah keberagaman yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi perbedaan dan keberagaman itu. Namun walaupun keberagaman itu cukup banyak, tetapi kita tetap satu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jadi walaupun banyak perbedaan, kerukunan tetap menjadi karakteristik Indonesia. Ya, karena itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena banyaknya kita berbeda-beda, banyaknya perbedaan, tetapi kita tetap memiliki karakteristik Indonesia, yaitu hidup rukun. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, anak-anakku pasti juga sudah ketahui bahwa sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang artinya bahwa wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi anak-anakku sekalian, memang kita diciptakan itu ya, ada laki-laki, ada juga perempuan, dan kita itu memiliki banyak perbedaan ya. Ada kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu agar kita bisa saling mengenal. Nah, kita masuk di tujuan pertama kita, yaitu kita akan mengetahui apa sih pengertian dari hidup rukun itu. Nah, anak-anakku bisa lihat, hidup rukun merupakan hidup yang saling menghargai, hormat menghormati, serta juga saling menyayangi di antara sesama manusia. Jadi intinya di sini adalah hidup rukun itu kita bisa saling menghargai, menghormati, menyayangi di antara sesama manusia. Kita kan sudah bahas tentang pengertian hidup rukun. Nah, sekarang apa sebenarnya manfaat dari hidup rukun itu? Jadi, manfaat dari hidup rukun itu kita akan saling tolong-menolong, ya. Terus yang kedua, kita akan memperluas pergaulan kita, ya. Terus yang ketiga, menciptakan keharmonisan, menciptakan perdamaian, tercipta komunikasi yang baik, menghindari pertikaian atau konflik, menciptakan ketenangan hidup, menciptakan kemakmuran. Nah, jadi itu ya 8 manfaat hidup rukun ya, yang harus teman-teman anak-anakku sekalian ketahui. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang kita masuk di contoh hidup rukun. Nah, jadi contohnya kita bermain dengan baik. Bermain dengan baik ini bermain bersama keluarga kita ya. Terus kedua, belajar dengan kakak atau adik. Terus makan bersama anggota keluarga kita. Terus keempat, membantu orang tua, meminjami adik mainan ya, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh hidup rukun di sekolah. Nah, yang pertama bermain dengan teman, kedua piket kebersihan bersama teman, terus ketiga berbagi kue dengan teman ya, yang biasa kita lakukan, berbagi, misalnya berbagi makanan setiap hari Jumat. Nah, itu juga termasuk. Terus keempat, belajar kelompok, terus tidak mengejek teman, dan masih banyak lagi contoh hidup rukun di sekolah yang bisa anak-anakku buat. Terus selanjutnya adalah di sini contoh hidup rukun di masyarakat. Di sini Ustadz cuma menuliskan 4. Itu yang pertama, ikut kegiatan kerja bakti, terus membantu tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, keempat, aktif kegiatan masyarakat. Jadi kalau yang nomor 1, ikut kegiatan kerja bakti, nah itu juga contoh hidup rukun di masyarakatnya ya, membantu tetangga, misalnya ada tetangga kita yang lagi membutuhkan pertolongan, terus kalau ada teman kita di lokasi kita tempat kita tinggal lagi sakit, kita jenguk ya. Nah, kita juga mesti aktif dalam kegiatan masyarakat, misalnya ada kegiatan 17 Agustus, ada perlombaan di masjid ya, kita juga bantu-bantu di lingkungan-lingkungan seperti itu. Nah, itulah tadi materi dari Ustadz sehubungan tentang topik kerukunan. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita kali ini adalah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga kerukunan ya, kerukunan yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, jadi kita harus menjaga kerukunan yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, itu untuk menciptakan lingkungan yang rukun, damai, dan tentram. Kelimanya ini kalian kerjakan, dan ini tadi kalian sudah dapatkan di materi Ustadz. Nah, kerjakan dengan baik anak-anakku sekalian. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini untuk topik kerukunan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.